Kalau buruk sangko kau orang, itu mampasampi alam awak. Aku ayat gini. Tadi Pak Odi, bau jahe nak. Kalau awak pemburuk sangko, ya lain tak nyagi ke jamban aja. Ya kan? Tu nak jadi minum lain. Awak rugi. Ya kan? Kok dia gana ya kok ke jamban seketik kan tak sinasin seketik nyatanya. Okey. Ya kan? Nah. Jadi buruk sangko tu mampasampi ruang gerak awak. Alam sampi langkah tertumbuh sulit bertinggang bakalakah badan di sisi orang banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Musalla Nurul Muhajirin beserta bapak-bapak yang telah mengabdikan dirinya untuk agama Allah, mengurus rumah Allah ini dengan tidak mempunyai gaji. Ada enggak bagaji? Nah, ada. Mudah-mudahan di akhirat nanti diberikan oleh Allah lebih dari gaji itu, dibikinkan rumah yang indah seperti istri Fir'aun, Ibu Aisyah, di dalam surga Jannatul Naim. Itulah yang akan dibuatkan oleh Allah bagi orang-orang yang menjadi nazir masjid, nazir musalla. Semoga Allah melimpahkan segala rahmatnya untuk kita bersama. Amin. Yang dihormati bapak-bapak, ibu-ibu semua, para shaimin dan shaimat yang tanpa terasa tinggal sapakan selai puasa. Taganang aye padang munta, orang memancing di tapian, salapan hari puasa tinggal, mudah-mudahan bertambah iman. Amin. Amin lah. Lah salamuku kita ndak basuh, ibu-ibu ndak bersemangat gitu. Ba mangko jarang kita basuh itu. Alam ko sadonya diubah di Allah.
Diambo sendiri indak tabayang baso banyak wirid di padang katingga. Sehingga ambo gantian sekali jodoh mungkin dek ndak datang tu lai pengganti saya nyo ganti habis dia orang. Ya kan? Kami tukar saya Ustaz Leo jadi ndak ada Pak. Kebetulan Allah dengan adanya YouTube video itu Allah memindahkan ambo mengaji jauh untuk orang Minang merantau. Jadi kama ambo mengaji itu Pak biar keluar nagarina tu ndak orang sinan memandang. Orang Minang ko parantau. Bang ko banyak nyo parantau. Ko kecek orang gaik-gaik wah. Ko iyo ko ndak men ndak tahu. Iya kan? Orang nam parantau ko sesudah anak lahir kan ada kakak anak namanya dorang lah. Iya kan? Itu kan keluar lo balik. Supaya capek keluarnya kakak anak tu setelah anak lahir, resepnya kaya bu. Kalau dia tanya enggak pak, kau enggak kaya le, dia enggak pernah melayan. Tapi ambo tahu, sana mereka tahu biaya. Au beknya supaya kakak anak kau capek keluar, kopi talu. Jadi orang gaik ambo tu dek 9 kali beranak pak. Atau mana dia tu? Ya kan beliau bisa mengabek parui beliau seorang jokarito kadang melaki inyek paja tibo. Inyek paja kau ndak sama jubidan rumah sakit dah bu. Lah sakit lah dia puiknya lu tibo tu. Abekonyo tinggal mengarik pusik selai jo sembilu. Kira-kira lai hiknis menurut kesehatan. Ndak, tapi ndak orang dulu. Iya kan? Hanya minum kopi talu ada orang gaik. Kau nak berulo atau capek kakak anak tu keluar. Kalau jalan lepas tu besok ada lu cerita pak je kawan-kawan tu mah. Ya kan? Alah pai ke Suzuya baru kau. Kalau menurut ambo itu ndak perlu dibuat tu. Ya kan? Menyampi jalan saya. Lah macet ustaz kepai mengaji tu bah je membuat di tanahnya tu ke baru. Alah pai ke nalu dai. Pai lah sudah tarawih kau. Ambo calik orang pai ke sinan tu ndak belanjo dah pak. Man calik panjang. Monjak ke sinan, monjak kemari. Ya kan? Sedang baris semua gini dalam sinan telung kali balik. Mujur lah hari puasa mah pak. Ndak puasa hari sansaru mah bare mah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Sampai di mana kajian tadi? Ayo. Kakak anak lahir ya. Jadi orang nan parantau ko tu kakak anaknya tu bermasuk ke dalam periwak tanah, balampuk jo kain, ya kan? Kemudian bagi apa? Si padeh atau banyak yang kau tanya. Jadi perantaunya. Iko nan tinggal di Madinah, saya ndak mau apa yang merantau, tu pusiknya bawa nama di bawah janjang. Tunya di bawah ketiak amak zataruh. Ya kan? Kaum muslimin tu cerita saya tunjuk pak. Ndak ada cik je tu. Ndak punya referensi. Ambo ndak banyak yang pusik ambo dulu. Marantau je ambo ke Padang. Sampai kini ndak pulang-pulang. Ya kan? 8 ziun siko je tinggal. Tu anda ada ke banyak yang tu pusik tu tetap bapak tanaman di dekat rumah. Ibu bapak yang terhormat, jadi orang Minang nan di luar ko pak deknya menonton di YouTube atau ingin jo ustaz ko datang. Iya kan? Hanya sasaan pengurus biarlah kami bayi warga membeli minyak adiralah ustaz tu boleh nampak nan asli je. Ya kan? Ambo tanyaan tu kalau ambo lah tiba sesinan mana gagah nan asli ko je nan di YouTube je. Sadonya orang menjawab gagah nan asli ko je. Kata ambo nak percaya dah je. Bandak percaya Pak Ustaz. Ambo sasik bertanya. Sebenarnya orang lagai umur 72 ko ndak gagah nak kenyo tanya oleh do sebab muka lah taruan bawa. Celik lapat nang semengadang ambo cek celik dijamin ndak bentuk taruan bawa muka pak tu.
Ya kan? Jadi nan kambo tanyo ndak itu do apa Ustaz nama nan nele nan di YouTube ko jona asli je. Sebab orang gaib ko lah banyak ele Pak. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, kalau lagi disampaikan Allah Pak, korang awak di Minangkabau ko nan merantau di Jepang. Itulah lemu kasih nama undang nyola rancak lemu saji esenan. Tu para lu lemu sekadar di bandara untuk belajar bahasa Jepang ya. Kecik kawan nembo do mantan karan Semen Padang nya berhenti Pak. Nyo jadi guru bahasa Jepang. Ya kan? Jadi kalau nyo tanyo awak di bandara tu di imigrasi ya kan orang mac. Watashi wa Indonesian desu. Ya kan? Tapi konyo tanyo namo jo bahasa Inggris. What's your name? Domo arigato gozaimasu Ristawardi desu. Terima kasih banyak Anda menanya nama saya. Nama saya Ristawardi. Doanya lah umur panjang nih Bu. Ya kan? Allah mentakdirkan nambo pai jauh. Kok saja ibu ndak ada loh. Ya, kalau ada nya tu ibu lah nya tinggal. Ya kok di bawah lo jauh-jauh tu mencari baban saya. Awak ndak pai raun tapi pai mengaji. Ya kan? Anang kedua mungkin Allah membujuk embo. Ya kan? Dek bini yang lamati Ristawardi jantan manuang sayang di rumah, dan suruh pai mengaji jauh. Kalau ndak ada kegiatan tu tekan aja ibu kok. Ibu tu Pak Wafdi kalau menurut ambo rancak. Ambo nak minta persetujuan Pak Wafdi dah. Ya, menurut mata ambo. Kalau tak rancak lagi sampai 5 anak ambo je nya. Apa ini. Sudah beranak makin berkileknya. Agak zela dia bu, ketika ambo bujang, tu piti ambo habis menonton saya. Keluar di nyorek masuk ke purnama. Keluar di purnama taruh ke Keria. Kalau ada film layar tancap di man bonjol, apa itu kesinan? Habis menonton, jadi itu kan itu hiburan dulunya. Kepulang kau jalan kaki saja. Ada betul. Tapi saja ambo babini siang malam pagi patang sore inyo sembo tonton lah. Ini ada tempo menonton. Orang tu nalah ndak ada lah. Ya ndak ada kini lah. Dan biasa lah ia bertanya bang kau lambek nak udah pulang, rusuh den, udah laga. Lagai kirona marusuhan awak tu nampai dulu. Lai dapat debuk pantun orang kamatim ini. Lah iya atau ndak? Habis ada tunjukannya naniang saya. Dari Bayang kata lauk, Balimbiang kampung Rambatan, kampung Perak tanahnya tinggi, Badabu mbak di Muaro, Taman Nuang Badan Jago Lalo. Dicalik suuk jo kida, dipandang kiri jo kanan, kawan sakasu nalah pai, jatuh badarai ayamato, ka Allah sajo berdoakan. Cubalah dapat kematian ini. Nah, itunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau tu diampuni dosanya di Allah, diterima sebagai hamba yang telah diampunkan dan dipertemukan dengan saya kembali nanti di dalam surga. Amin. Indak je beliau saya ya Allah patamual hamba jom jamaah musalla Nurul Muhajirin ko ya Allah di dalam surga. Dek cintonya ambo jo jamaah ko ya Allah ambo nampal yang dahulu tibo tadi. Alhamdulillah. Apa kaji awak malam kini? Kaji lama sekitar ulang ya. Kama kambo cari kaji baru. Kitab-kitab lama, hadis-hadis lama, nabi-nabi lama. Dan ada orang segala baru. Kau kena pindah bini, pindah rumah, bini baru, rumah baru. Kalau kaji lama saya. Ada 3 dosa gadang yang akan kita hindarkan. Kenapa begitu? Kalau 3 dosa besar ini kita lakukan, itu kita orangnya hasad. Apa itu hasad? Dengki. Kalau dengki bagaimana?
iyyakum wal hasad, jauhkanlah dirimu dari dengki, kata Nabi. Fa innal hasada, maka sesungguhnya orang yang bersifat dengki itu yakulunal hasanah, dimakan amal baiknya dek sifat dengkinya tu, kama takulun narul khatab, seperti kayu masih dimakan api. Jadi 3 dosa gadang tu kalau kita lakukan artinya awak dangki. Orang dangki habis amal mayatnya serupa kayu masih dimakan api. Iya kan? Dimakan di api kayu masih jadiannya. Jadi baru dimakannya di api jadi jadi abu ditabang angin. Lihat dojo lain? Enggak. Kita jagalah diri kita agar jangan terperosok ke dosa besar itu. Ayatnya telah kita bacakan tadi, terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Tapi yang diajak meninggalkan ini bukan semua orang, tapi orang beriman. Jadi kalau ada panggilan dengan huruf nida di belakangnya amanu, itu berat sekali. Baik mengerjakan, baik meninggalkan. Ya kan? Makanya yang dipanggil oleh orang Allah, orang beriman. Jadi ndak data bak menunduk, ndak rato bak menyasah. Basibak cuman di kiambang. Siapa yang diajak Allah meninggalkan ini? Orang beriman. Apa itu? Jauhkanlah dirimu, wahai orang beriman, dari berprasangka-prasangka buruk kepada orang lain. Inna ba'dazan, sesungguhnya setengah prasangka itu ithmun, dosa. Jadi kalau Allah mengatakan ba'da, sebagian prasangka itu dosa, sebagian tidak. Jadi boleh kita berprasangka nan indak dosa. Nan indak dosa tu kasih ke diri awak. Ibu-ibu kalau pai beralik lah sudah laki baju ceda tikuluat selendang jilbab. Hanya banyak persamaan ni mah. Orang lama mana tikuluat. Sudah orang di bawah itu ceda. Orang di bawah itu selendang. Orang di bawah itu jilbab. Akhirnya nyubah lo hijab. Di banyak persamaannya. Nah, kalau kita lah berpakaian, bakacau ndak awak dikacau? Iyo, mencari lahir rapi. Itu prasangka namanya. Agar kita kon ndak garebeh tebeh pai baralek. Atau di betuan gigi dicamin. Balado ndak? Atau buruk sangko namanya. Untuk kebersihan diri. Kalau anak-anak muda kita kon dan kerajo jo laptop jo komputer, sabalun nyoprint nyopreso huruf ko cik-cik. Ada ndak nang kurang? Ada ndak nang double? Iya kan? Itu boleh prasangka nomor itu. Kalau biaya ambo pak, kutiko ambo alun pensiun dulu lah. Kalau mengaji juga kit tinggi. Itu pagi hari Sabtu tu ambo lah pulang. Hari Sabtu kan ndak kerja. Taruh ke tabi tu dulu. Kampung ambo tabi namanya pak. Kotor rapak jo padang muntah air tabi jo kotor tuo buah masak babalik mangka putih menjadi bunga pulo. Tu tabalik apa? Si tumbuk jo batu sangka pitalah jo bunga tanjuang ine ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari laku duang. Si tumbuk tu kampung saya ke? Lah selama ko ibu tahu nak tahu jo orang setumbuk dah. Ko nama jaket hitam gua. Pak Wafdi nama dia. Orang situmbuk iko banyaknya pusiknya dulu merantaunya ke Padang. Iya kan? Kaum muslimin yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang tidak boleh itu berprasangka kepada orang lain. Tapi kalau ke ketua KPU tu tidak prasangka tu pak. Lah umum orang mengetahui dunia, ya kan? Nah. Sedangkan Presiden Swedia saya bagi yang komentar pak. Apalagi awak di Indonesia tu tidak prasangka buruk tu.
Itu basuriah, bak sipasin, babaun, bak ambacang, bajajak, bak bakiak. Indak beraya di dalam pantai, indak basongkok jalan lawe. Benar-benar kejadian. Ini kan tu ndak berprasangka buruk awak tu. Sarami-rami penduduk 300 orang paling rami. Di KPU bisa 800 hasilnya menang tu. Ini bapak. Ya kan? Jadi ke orang lain tidak boleh berprasangka. Ke diri awak harus. Jadi biaya ambo tu, kalau lah tiba ambo di laman, ambo batu je lo. Sebab rumah tidak pakai bel. Ya kan? Awak sana tidak batu tu. Jadi nam bujang-bujang, kalau pulang ke kampung, rumah renggai tidak pakai bel. Jangan naik-naik saya. Sebab itu, mungkin orang Samando, jo kakak awaknya sedang bagalui, nya ndak bawa baju. Iya kan? Nah, kalau batu awak di laman tak kajuinya, nya pakai kodek, nya pakai baju, nya pakai cedah. Gak panjangan batu tu teh. Tapi kalau biembo tu terangga batu tu nyala tahu kan, nyala baca naik dia suara ko. Iya kan? Waang je. Yo biaya, naiklah. Nyo ambil tangguh sudah tu tangguh. Rumah gadang tu kan pakai kandang ni wah. Nyo tangguh talu aja tangguh tu. Kaboboi enang talu rendo je. Jadi sia nama galeh di rumah makan talu rendo tu biembo penciptanya dulu. Hak patennya tu. Ya kan? Alwara kalamunya tu. Tu ada di bawah tuduang samba tu jari yang jo balik masih pangik pada bujai je lobak singalang amakalang je. Ya kan? Tapi sajak biar ndak ada rumah bagonyong lah balik sunyi pakuran sam tumbuh dia tu aye kolam hijau balum murai nindak bekicau lai. Kalau ndak ada etek mo di rumah tu terganang-ganang saya matum. Jadi kalau ada jo biye pak, ada jo orang tua pelihara lah beliau jangan diantang kasih cincin dah. Lai terang ada pak tu. Iko malu memelihara orang gaib pikun bantang kasih cincin. Itu untuk orang tua yang tidak punya anak, yang tidak punya family. Iya kan? Kalau ada nalah tantang kesenan sudah tarawih aja puik dah kau. Iya kan? Biarlah gaib nawak pak. Kalau tak kana orang nama lain nawak tu. Ya Allah ya Tuhan. Ambo tanya ke beliau. Sebab beliau ketika ke mengenangah anggulai tu tetapnya cuba lu. Dia cuba. Padahal memasak sejak muda pandai. Abang kau cuba je kuah gulai tu lu. Atau kan buruak sangko namanya. Kakak raja awak untuk memperbaiki bagaimana kerja masa datang lebih baik dari kualitas kerja sekarang. Jadi kalau berburuk sangko ke diri awak, itu memperbaik kerja awak. Kalau buruk sangko ke orang, itu mempasampi alam awak. Aku ayah gini. Tadi Pak Adi, bau jahe nak. Kalau awak pemburuk sangko, ya lain tak nyagi ke jamban lagi aja. Ya kan? Tu nak jadi minum lain. Awak rugi. Ya kan? Kok dia giana ya kok kejamban seketik kan tak asin-asin seketik nyatanya. Okey. Ya kan? Nah. Jadi buruk sangko tu mempasampi ruang gerak awak. Alam sampi langkah tertumbuh sulit bertinggang bakalaka badan di sisi orang banyak. Tapi awak kalau pembayar sangko, cuca lihat di ibu-ibu bapak-bapak, orang bercukur rambut. Lah sudah rambut itu dipotong dari tukang cukur tu, nyu ambil pisau dari tukang cukur tu. Ada kulit, jangik, hanya betul pisau tu kela. Atu orang nama cukur tu nyu telantangan. Tadi duduk, kalau lah ke pisau main, nyu telantangan. Lai ada orang mencukur tu lari nampak. Wadang kan nyo dabi ada tukang cukur ke macam. Rancak dan selamatkan diri dia lah. Ternyata dia mato tapi ciang kapalo takalo tidur mengulampai. Malah bekola sudah bercukur tak tahu doh. Nyo jago ni tukang cukur ko. Dah lah siap.
Kenapa bisa tertidur sedangkan pisau di sini? Beliau orang yang bercukur itu ndak pada tak artinya tukang cukur kau kemangarek liye do, tapi membersihkan bulu. Tunggu tak kaloknya. Akan encak awak berbaik sangko tu. Tapi jangan bakal lebihan mana. Misalnya Pak kepai dinas ke Amerika 5 tahun. Atau Pak taruhan ke tetangga sebelah bini Pak. Ya kan? Dempe taruhan bini dan jangan dempe cayo na jangan kok kamakang bau lah cik. Atau dempe taruhan tak kemanci lah tu. Tak boleh tu. Ya kan? Jadi semuanya itu kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu punya cara-cara yang ditentukan Allah. Nan kedua, wala tajassasu. Jangan suka mengungki-ungki kesalahan orang. Itonglah kesalahan diri. Kalau ada kita jatuh, bapak-bapak yang terhormat, jangan suka menyalahkan orang lain. Periksa bagaimana diri kita. Saya contohnya Pak Ustaz, Nabi Adam. Nabi Adam keluar dari surga, turun ke bumi. Bapak Ibu, sebenarnya rencana Allah lah lama kemenurunan Adam tu ke bumi. Ini ja'ilum fil ardi. Ndak fil jannah dah. Sesungguhnya kami akan menjadikan Adam jadi khalifah di bumi. Cuma cara Adam itu turun, itu skenario-nya Allah. Adik-adik setan, fa'azallahu syaitan. Setelah beliau dapat hukuman turun ke bumi ini, kemudian bapak-bapak, ibu-ibunya cari-carian jo istrinya, itu ada ahli sejarah mengecehan hampir ratus tahun baru ketemu bini itu. Ada mengecehan 200, ada mengecehan 100 saya. Ambonan salut Pak Wafdi Nabi Adam tu kok iyo sampai ratus tahun tak bertemu jo bini, yulah sabar na orang tu. Dak ada nyo bini je lain. Adam nang kini ada jo bini bro bini dia. Bara sabarnya Nabi Adam tu. Panuri ibu. Oh tak ada perusin lain. Iyo lah. Ketika beliau telah bertemu, berdua-dua beliau minta ampun ke Allah. Itu ampunan Allah kepada Nabi Adam itu diturunkan kepada kita sebagai Al-Quran. Kita baca bagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa itu minta ampun. Rabbana zalamna anfusana. Sampai sini dulu. Oh Tuhan kami, kami berdua lah maniayo diri kami. Lainnya sangkuyan setan. Tidak. Kami dianiaya setan. Tidak ada. Dan disalahannya dirinya. Karena apa? Nabi Adam sadar kemudian setan itu mengganggu manusia. Itu programnya. Anaknya katai dirinya diganggu di setan ba'angko ammu Hawa. Jadi dia tidak menyinggung-nyinggung setan ketika minta ampun itu. Rabbana zalamna anfusana. Aku tidak wa illam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampunkan kami ya Allah dan tidak belas kasihan kepada kami, jadilah kami orang rugi. Dia di rumah tangga kaum muslimin, suami jangan mencari kesalahan istri. Koreksilah kesalahan kita masing-masing. Kata Nabi, kullukum khati'in. Setiap engkau itu bersalah. Niniak kita ketumangguangan 2 perpatihan dan sabatang de aluh kiliknya tiba de licin cayo mendatang. Kata beliau, ndak ada cuadak nantak bagatah antah kok pandan nambaduri, ndak ada manusia nantak salah antah kok Allah dengan Nabi. Ya kan? Jadi setiap kita masalah. Kaum muslimin kesalahan awak kalau nang dikoreksi. Sokrates Islam agamanya atau Nasrani? Nasrani kan? Tapi apa katanya? 97% manusia itu menemui kegagalan bukan faktor dari luar, tapi perangainya seorang.
3% faktor dari luar. Penyebab terbesar tu dek parangainya. Iya kan? Narako dek laku awak, sarugo dek iman tagua. Jadi manusia ko banyak perilakunya yang buruk, itulah namanya sebabnya taniayo. Kemudian yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan engkau perbincangkan aib kawanmu kepada kawanmu yang lain. Jadi tahu nak aibnya pak ditutui saya. Supaya aib awak ditutui lah di Allah di akhirat nanti. Setiap kita ini punya aib. Kenapa orang tak tahu? Karena kebetulan aib kita ditutup Allah. Saya nak tahu sifat-sifat awak semasa muda dulu pak. Kinilah gaib. Kau namanya taubat. Masa muda dulu Allah tahu sadonya tu. Tapi kawan awak tak tahu. Karena aib awak tu ditutupi Allah. Nah, karena Allah menutup aib kita, tutuplah aib teman. Dosa nanti go tadi kan dosa gadang Ustaz. Ba'a gadang dosonya. Ada ditulis oleh Allah di antaranya sebelum kita disuruh tobat. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang telah mati? Jadi nampaknya baburuk sangko mencari kesalahan orang, memperbincangkan aib orang, tu sama jo memakan dagingnya lah jadi bangkai. Banyak orang lama ikan capa pak, lebih-lebih digulai. Itu bawang bulik-bulik itu ditumbuk sesekali ya, dimasukkan ke dalam gulai itu. Ambo pai makan kabungu itu jo ibu dulu. Tiuk masuk orang ke kedai nasi itu, ada kepala je. Masuk lo soto le, ada kepala je. Rupa orang Padang ko cama di kepala ikan. Iya. Kapan ikan capa tu lama? Kutiko segar, kutiko dapet. Kalau lah jadi bangkainya digulai jo, walaupun capa le kelama. Lah bangkai lama, lah busuk, lah hitam misangnya. Tak bisa lagi. Dosa nanti go tadi, tidak sama je makan bangkai ikan dah. Sama dengan memakan bangkai orang-orang yang kita buruk sangka, yang kita cari kesalahannya, yang kita perbincangkan aibnya. Sama je memakan bangkainya lah mati. Apakah kamu suka? Kata Allah. Langsung beliau jawab, fakarihtumu. Engkau akan jijik makan bangkai itu, tidak akan mau je. Ya kan? Tapi makan bangkai itu memang orang jijik pak. Tapi mengarajon nanti go tadi, banyak orang tak mau meninggal. Jadi setiap saat dia makan bangkai, itu dosanya. Kaum muslimin, nanti go tu bapak ibu itu berasal namanggeraan di dalam hati. Hati itu dipompakannya darah ke otak, otak berfikir. Kemudian otak berfikir, lidah mengecek. Itu perintah di tubuh awak kau dalam sedetik. Begitu canggihnya. Cuba pak membawa auto sopir, iya kan? Nah, kaum muslimin tiba sekaki di kopleng, di apuang tangan dari gas, kemudian kaki suuk memijak rem. Itu tidak ada perintah-perintah terus pak. Kendalinya di dalam. Begitulah canggihnya diri kita ini. Ya kan? Nah, kaum muslimin, hati menganan, utak memikian, lidah mengecean. Tapi nanta sabui lidah jawati. Orang mengerajon dosa kadang nanti go tadi karena hati jo lidahnya ndak beres. Ba kata orang Minang, lidah jawati nan paling rancak, lidah jawati nan paling buruk. Ko elok lidah jawati santoso kampung Janagari.
Tagak rumah karena sandi, rusak sandi rumah binaso. Elok kampung karena budi, rusak budi kampung binaso. Lidah jo hati lo nampak yang buruk. Ba buruknya? Lidah dan hati kalau baiknya bisa merajut silaturahmi. Orang nalaba musuh-musuhan bisa diislahkan, didamaikan oleh lidah yang baik. Orang yang hubungannya harmonis, cocok, rukun, dek lidah bisa pisah, putus silaturahim. Anan duo tu nan di dalam namanya hati, nan di siko namanya lidah. Lidah tu indak pernah batulang. Atau mengko lidah kabo, jo lidah Jawi nyobuin orang ke daging sate. Iya kan? Ada orang yang candu itu tu alasan makan sate, ada enggak jantuan jo lidah. Jantuan jo lidah. Ya kan? Nah, jadi kaum muslimin, karajo nanti go dilarang Allah tadi sumbernya dari hati jo lidah. Bagaimana memperbaiki hati dan lidah ini? Itulah zikrullah. Jadi daripada mengecek sio-sio belum puasa ko Pak di siang hari itu paubek mato mengantuk ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada orang bertamu ke rumah ibu sesudahnya memasak hari pukul 5 tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulainya nyawa tanya oleh sehat saya ni alai. Atwikolah marah kagun yang ajan diliai jo. Ikan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia mau jo taruh orang tadi mengecek. Tergantung ini dan bailaj. Macam zikir tu sambil memicam-micam tu. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi memperbaiki lidah dan hati itu hanya mengingat Allah. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu tausiah kita malam kini, ya kan? Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ibu bapak semuanya diredai Allah, segala amalnya diterima Allah, dan mati nanti usnul khatimah.